Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 11 OTKP, baik 11 OTKP 2, OTKP 1 dan 11 OTKP 2. Di tahun pelajaran 2021-2022, Ibu akan mengajarkan mata pelajaran OTK Keuangan. Jadi selama 1 tahun ke depan, kita akan bertemu di mata pelajaran OTK Keuangan. Nah, jadi OTK Keuangan apa sih pelajarannya? Jadi di semester 1 ya kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar. Ada 5 kompetensi dasar. Di KD 3.1 dan 4.1 kalian akan mempelajari tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Ya, di KD yang 3.2, 4.2 kalian akan mempelajari tentang kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, untuk di KD 3.3 dan 4.3 kalian akan mempelajari materi tentang menerapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Di KD 3.4 kalian akan mempelajari menerapkan penerimaan anggaran. Nah, di KD 3.5 dan 4.5 kalian akan mempelajari materi pokok tentang menerapkan penggunaan anggaran. Nah, itu tadi kita akan bertemu di semester 1 dengan 5 kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, di pertemuan kita pada hari ini ya, di pertemuan pertama kita akan membahas di KD 3.1 dan 4.1. Ada 2 materi pokok yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian administrasi. Yang kedua, fungsi administrasi keuangan. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, pengertian dari administrasi. Nah, persepsi kita pada hari ini. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang administrasi? Ya, jadi kita bahas di sini administrasi itu merupakan proses pengelolaan yang dilaksanakan dalam sebuah perusahaan secara efektif dan efisien. Di sini tidak hanya perusahaan ya, semua dari aspek atau sektor pasti memerlukan administrasi. Contohnya di sekolah, lalu kalau di rumah pasti penting ya untuk administrasi, terus dalam kelas. Ya, karena kan kita membutuhkan namanya sekretaris, ya, kalau bendahara mungkin di administrasi keuangannya. Jadi tidak hanya perusahaan, tetapi di segala sektor kita membutuhkan administrasi. Oke, lanjut di sini ada fungsi administrasi keuangan, materi kita yang kedua, ya. Di sini ada 4 fungsi administrasi keuangan. Di sini ada fungsi sebagai investasi, mencari dana, fungsi pembelanjaan, dan fungsi pembagian laba. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau fungsi investasi, dia merupakan cara mengelola dana dalam aktiva-aktiva sehingga tercapai tujuan. Itu tujuan dari fungsi investasi. Kalau fungsi untuk mencari dana, administrasi keuangan ini mencari modal. Cari modal ya kita, kemudian modal itu digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Biasanya kalau pengusaha baru ya pasti melakukan pinjaman, mencari dana dengan cara pinjaman ke bank dan lain-lain ya. Lalu yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Administrasi keuangan sebagai fungsi pembelanjaan maksudnya adalah dananya digunakan yang ada dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha. Jadi setelah kita mendapatkan dana dari pihak manapun, baik kita mencari dana dari bank dan lain-lain, nah kita membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan kegiatan usaha. Jadi fungsi pembelanjaan seperti itu. Nah, yang keempat, fungsi pembagian laba. Di sini maksudnya fungsi pembagian laba yaitu menentukan jumlah secara teratur, secara aturan dalam pembagian laba dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Misalkan ada 2 pengusaha
ya secara kolaborasi. Mungkin nanti ketika ada kelebihan laba atau mendapatkan laba dari suatu usaha, mungkin mereka sudah ada ketetapan bagaimana cara pembagian labanya. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi administrasi keuangan dari segi pembagian laba. Oke, sekian untuk materi hari ini. Ya, di pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian administrasi dan fungsi administrasi keuangan. Di materi kita minggu depan, ya di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat administrasi keuangan. Lalu di sini, nah di pertemuan yang kedua minggu depan kita akan membahas materi tentang tujuan administrasi keuangan dan dasar pengelolaan administrasi keuangan. Jadi, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Silahkan dipelajari dari rumah. Semoga kalian sehat selalu. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa sekolah secara tatap muka kembali. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.